Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Andika Sujatmoko. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai traksi lumbal. Langsung saja kita ke definisinya. Yang pertama ada definisi dari traksi. Apa itu traksi? Traksi merupakan teknik yang aplikasinya menggunakan tarikan secara longitudinal pada tulang belakang atau spine yang berhubungan dengan struktur jaringan lunak di vertebra. Tarikan pada pengaplikasian traksi ini dipengaruhi oleh berat badan pasien. Traksi juga dapat digunakan baik secara terus-menerus atau kontinu maupun secara intermittent. Traksi digunakan untuk kondisi di mana pasien ada keluhan nyeri akibat adanya tekanan pada vertebra dan akan hilang keluhannya jika tekanan di vertebra berkurang atau nyeri berkurang. Traksi umumnya digunakan pada penderita nyeri di bagian spine atau back pain. Selanjutnya ada definisi dari traksi lumbal. Traksi lumbal adalah penggunaan alat elektro dan sumber fisis yang menggunakan energi mekanik pada pengaplikasiannya. Traksi dapat menggunakan mesin atau alat dan beban berat badan yang telah diatur. Efektivitas pada traksi juga berkaitan dengan posisi bagian tubuh pasien yang akan ditreatment. Traksi sangat cocok untuk lumbal yang hypomobile atau pergerakannya sedikit dan tidak boleh diberikan pada lumbal yang hypermobile. Posisi pasien pada saat pemberian traksi regiolumbal harus dalam keadaan terlentang agar gaya gravitasi tidak mempengaruhi pemberian traksi. Pada penggunaan traksi regiolumbal digunakan tarikan sebesar setengah dari berat badan pasien yang akan berpengaruh pada pelvic, lumbal, dan jaringan lunak di otot paraspinal dan ligamen di sekitar regiolumbal. Selanjutnya ada tipe-tipe pada traksi. Yang pertama ada tipe continuous atau tipe dengan tekanan tetap atau konstan. Pada tipe continuous ini dapat juga menggunakan waktu tambahan yang digunakan untuk mengulur jaringan soft suatu kondisi imobilisasi. Selanjutnya ada tipe sustain atau tekanan tetap yang menggunakan waktu kurang dari 45 menit. Pada penggunaan tipe sustain ini menggunakan beban tinggi sehingga akan berpengaruh juga terhadap tulang di regiolumbal. Tipe selanjutnya ada intermittent, yakni berselang atau terputus-putus, menggunakan tekanan dan tidak ada tekanan. Tekanan yang diberikan pada tipe intermittent ini antara 15 sampai 120 detik dan diikuti dengan istirahat. Dapat menggunakan mesin ataupun manual teknik. Selanjutnya ada tipe manual traksi yang bisa secara sustain atau intermittent yang dilakukan langsung oleh seorang fisioterapis. Dan yang terakhir ada positional traksi, traksi yang dilakukan oleh pasien sendiri, di mana pasien dapat memposisikan tubuh untuk terulur sehingga akan mengurangi tekanan pada vertebra. Selanjutnya ada perubahan fisiologi yang akan dialami ketika menggunakan traksi pada lumbal. Yang pertama, traksi dapat membuat jaringan lunak memanjang. Dengan memanjangnya jaringan lunak ini dapat menyebabkan postur membaik, menurunnya muscle spasm, dan nyeri akan berkurang. Selanjutnya ada perubahan peningkatan ruang pada diskus invertebralis. Traksi juga dapat mempengaruhi tulang vertebra, di mana akan terjadi tekanan pada diskus, lalu rehidrasi atau pengembalian cairan pada diskus. Selanjutnya menurunkan tekanan pada spinal nerve roots, sehingga dapat menurunkan muscle spasm dan nyeri akan berkurang. Perubahan lainnya yakni membuka facet joint, sehingga dapat menurunkan tekanan dan proses inflamasi serta nyeri dapat dikurangi. Dan yang terakhir ada pemanjangan scar tissue. Scar tissue ini atau jaringan parut akan memanjang sehingga terjadi proses peningkatan gerak pada sendi dan penyembuhan di jaringan lunak. Dosis pemberian traksi lumbal ini. Yang pertama ada pada posisi pasien, yakni lumbal traksi hanya bisa dilakukan dengan posisi tidur terlentang ataupun tengkurap. Posisi terlentang akan meningkatkan lumbal flexion.
Flexion hip dan knee juga bisa dilakukan untuk peningkatan flexion lumbal dan pelvic. Selanjutnya, posisi tidur tengkurap dilakukan untuk menghindari gerakan fleksi lumbal yang berlebihan, karena dapat menimbulkan nyeri atau meningkatkan gejala periferal. Posisi tengkurap ini juga akan meningkatkan jumlah tarikan pada segmen lumbal. Selanjutnya ada dosis pada derajat. Rata-rata penggunaan traksi lumbal ini menggunakan 25-30 fleksi. Posisi derajat ini akan membuat lurusnya kurva pada lumbal. Selain itu, akan terjadi penguluran pada sisi posterior, terjadinya pelebaran pada foramen intervertebralis, dan stretching soft tissue pada sisi posterior. Dosis pada tekanan traksi lumbal diberikan yakni setengah dari berat badan pasien. Pasien dapat bertahan dengan tekanan tinggi, tapi dengan durasi yang lebih pendek. Karena jika terlalu banyak tekanan, banyak efek samping yang akan terjadi, misalnya cedera pada jaringan lunak. Tipe yang digunakan pada traksi lumbal ini ialah secara continuous dan juga intermittent. Dosis durasi yang digunakan pada traksi lumbal yang pertama pada patologi facet, yakni 25 menit, pada degeneratif diskus 10 menit, pada patologi diskus protrusi 8-10 menit, dan pada muscle spasm berkisar antara 20 menit. Selanjutnya ada indikasi traksi lumbal atau apa saja yang dapat diterapi menggunakan traksi lumbal ini. Yang pertama ada degenerative disc, yakni kondisi di mana cakram antara tulang belakang dengan hilangnya bantalan, fragmentasi, dan herniasi terkait dengan penuaan pasien. Selanjutnya ada indikasi pada protruding intervertebral disc, yakni kondisi di mana bagian yang lembut di antara cakram tulang belakang itu terdorong melewati celah antar vertebra. Selanjutnya ada indikasi pada nerve root compression, indikasi pada osteoartritis atau facet joint inflammation. Osteoartritis ini adalah radang sendi yang dapat menjadi sumber nyeri pada punggung ataupun leher, disebabkan oleh perubahan degeneratif pada sendi antara tulang belakang. Selanjutnya indikasi pada kapsulitis, yakni kekakuan dan nyeri pada kapsul sendi. Dan yang terakhir ada indikasi pada lumbal muscle spasm. Selanjutnya kontraindikasi atau apa saja yang tidak boleh diterapi menggunakan traksi lumbal ini. Yang pertama ada cedera akut dan juga unstable spine atau ketidakseimbangan antar tulang belakang. Ada juga kontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat meningitis karena infeksi dapat menyebar akibat pemberian dari traksi. Selanjutnya kontraindikasi vertebra fraktur. Tidak boleh karena tulang tidak stabil dan mungkin menjadi tidak sejajar akibat dari pergerakan pada saat pemberian traksi. Selanjutnya ada extruded disc fragmentation. Ada juga spinal cord compression atau kompresi eksternal terhadap sumsum tulang belakang menyebabkan gejala neurologis. Ada kontraindikasi pada pasien yang mengalami osteoporosis karena jika diberikan dapat berisiko terjadinya fraktur akibat tulang yang rapuh. Dan yang terakhir ada kontraindikasi pada rheumatoid arthritis karena dapat menimbulkan ketidakstabilan di sekitar area yang hipomobilitas. Dan yang terakhir ada mekanisme penggunaan dari traksi lumbal sendiri, yakni yang pertama pada posisi pasien. Pasien tidur telentang dengan paha fleksi 85 derajat dan eksorotasi 10-15 derajat, serta lutut dalam keadaan fleksi 85-90 derajat. Pelaksanaannya menggunakan alat pengikat punggung berupa sabuk atau pelvic belt yang diikatkan di atas krista iliaka dan dihubungkan ke mesin traksi serta fiksasi pada tubuh bagian atas. Fiksasi pada pelaksanaan ini berguna untuk menghindari bagian atas untuk tertariknya tubuh ke bawah akibat dari tarikan di regio lumbal.
Dan traksi lumbar ini dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu tipe continuous atau intermittent. Yang membedakan antara continuous dan intermittent ini ialah pada tata cara pelaksanaannya. Bila continue, traksi dilakukan secara terus-menerus, sedangkan pada intermittent dilakukan secara terputus-putus, yaitu dengan memberikan waktu bagi sendi untuk melakukan relaksasi beberapa detik. Sekian mengenai traksi lumbar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.